Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam taklim kami kepada guru-guru sahabat semua sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini masih membahas tentang sebuah perjalanan atau kisah perjalanan seorang anak yang hilang. Tentunya video kali ini materinya adalah melanjutkan dari konten pertama tentang napak tilas para wali atau perjalanan seorang anak yang hilang, di mana video kali ini melanjutkan dari kisah perjalanan beliau. Pada video part pertama kami sempat menyampaikan perjalanan beliau dari usia kanak-kanak sampai usia dewasa, di mana perjalanan beliau dimulai dari anak batin. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah banyak rekan-rekan subscriber yang bertanya, apakah ada hubungannya antara napak tilas para wali, anak batin, dan anak hilang? Anak yang hilang maksud kami. Tentunya ini adalah sebuah pertanyaan dari rekan-rekan semua. Insya Allah akan kami sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Berbicara mengenai napak tilas para wali, tentunya kalau berbicara napak tilas artinya ada sebuah perjalanan para utusan-utusan Allah, para kekasih-kekasih Allah, di mana sejarah mencatat bahwa di Nusantara ini banyak sekali para wali-wali yang berjuang untuk menegakkan agama Islam di Nusantara khususnya. Nah, artinya ketika berbicara sejarah, berbicara napak tilas, artinya secara hakiki para wali itu ilmu para wali itu tidak mati, hakikinya tetap ada. Tentunya berdasarkan dengan kenyataan yang ada, bahwasanya perjalanan seorang wali Allah itu adalah sebuah suri tauladan, jejak-jejak beliau-beliau yang memang kita secara manusia harus bisa belajar untuk mensiarkan agama Islam khususnya. Kembali kepada pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan anak yang hilang? Nah, anak yang hilang di sini adalah seorang anak yang mungkin saja bisa menjadi jawaban sahabat-sahabat semua, yang mungkin saja seorang anak ini adalah seorang anak yang ditunggu-tunggu, seorang anak yang ditunggu-tunggu dan dicari-cari keberadaannya di mana. Dan tentunya semua mungkin para guru-guru, sahabat-sahabat yang memang ahli di bidang ilmu kebatinan, di bidang ilmu spiritual, mungkin beliau-beliau lah yang lebih paham siapakah anak yang hilang ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapakah anak batin yang dimaksud pada video part pertama? Nah, berbicara mengenai anak batin, pasti akan terjadi banyak pendapat, akan terjadi banyak asumsi, tergantung sudut pandang kita memahaminya atau memaknainya kemana gitu. Nah, berbicara mengenai anak batin, sejatinya kita sebagai manusia adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu. Namun ketika berbicara anak batin yang dimaksud dalam video atau konten sebelumnya di part pertama, jadi perjalanan beliau dimulai dari kisah anak batin. Nah, pada intinya di video kali ini kami akan membahas spesifikasi khusus kepada anak batinnya. Namun ketika berbicara kembali ke korelasi antara napak tilas para wali dengan anak yang hilang, dengan anak batin, sehubungannya sebetulnya itu adalah satu nyawa ya, satu sosok ya. Artinya perjalanan napak tilas para wali, anak yang hilang, dan anak batin adalah satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Ya. Berbicara mengenai anak batin,
Jadi kami akan memberikan informasi kepada sahabat-sahabat semua ya, anak batin seperti apa yang dimaksud. Jadi anak batin di sini kami menyimpulkannya secara bahasa adalah anak yang memang dilahirkan dan memang ini adalah doa ibu. Doa ibu pada saat itu di mana beliau sedang ada konflik di rumah tangganya, sehingga anak ini adalah disebut anak batin oleh salah seorang wali yang pada saat itu memang sedang melakukan perjalanan ibadah sholat Jumat dari Cirebon ke Banten seperti itu. Nah, pesan yang disampaikan kepada para pemuda yang ada di wilayah pada saat itu, anak batin berpesan, anak batin yang sesungguhnya adalah anak batin yang selalu memberikan bimbingan kepada anak-anak muda pada saat itu. Beliau berpesan kepada para pemuda. Jadi pesan beliau tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia yang mempunyai Sang Maha Pencipta. Ada sekelompok pemuda yang mendatangi anak batin. Kemudian kelompok pemuda tersebut bertanya kepada anak batin, bagaimanakah kita sebagai manusia supaya tidak keluar dari aturan-aturan agama Islam sesuai dengan tuntunan Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak batin menjawab, sejatinya setiap manusia memiliki Sang Maha Pencipta. Manusia yang sadar, manusia yang memiliki Sang Maha Pencipta, dan akan selalu ditanamkan di dalam hatinya bahwa setiap insan, setiap manusia memiliki Sang Maha Pencipta. Nah, Sang Maha Pencipta di sini kita tanamkan dalam hati kita. Kita bawa kemanapun kita berada. Tetapi tidak hanya sebatas kita tanamkan di dalam hati, namun kita ucapkan dengan lisan, dan kemudian kita lakukan dengan amal perbuatan. Setiap manusia pasti memiliki Sang Maha Pencipta. Kalau di agama Islam kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak terlepas daripada itu, kita sebagai manusia tetap kita harus mengikuti jejak atau contoh atau suri tauladan Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya setiap manusia harus berpedoman kepada aturan-aturan yang sudah dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di agama Islam sendiri yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya kita sebagai agama umat Islam khususnya, kehidupan kita, perilaku kita dimanapun kita berada, tetap kita bersandar, kita berpatokan kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian beliau berpesan kepada para pemuda pada saat itu. Beliau berpesan, tanamkanlah bahwa di dalam hati kita itu selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat di dunia ini. Hanya Allah lah yang maha kuat, yang maha hebat, maha segalanya. Artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu libatkanlah Allah. Kemudian beliau berpesan kepada para pemuda, para anak-anak asuhannya pada saat itu, selain kita meyakini bahwa kita memiliki Sang Maha Pencipta, tentunya kita juga percaya adanya para utusan yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan umat manusia. Kemudian beliau menyampaikan lagi kepada para pemuda tersebut, setelah kita meyakini bahwa kita memiliki Sang Maha Pencipta, kita sudah tanamkan dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita lakukan, kita amalkan dengan perbuatan. Ketika kita contohkan dalam satu kejadian
Misalkan tetangga kita terkena musibah, kemudian kita sebagai manusia mau membantu, mau menolong. Nah, pertanyaan beliau, apakah ketika kita mau memberikan bantuan atas dasar keinginan sendiri, atau memang itu sudah perintah Allah dan Rasul? Nah, tentunya kita sebagai manusia, ya mungkin saya pribadi ya, ketika kita memberikan bantuan seolah-olah bahwa saya ingin membantu. Nah, sejatinya sebetulnya yang disampaikan beliau adalah ketika kita memberikan bantuan, pada hakikatnya kita menolong diri sendiri, kasihan kepada diri kita sendiri. Artinya tetap saja ketika kita memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah apapun itu, kita harus minta izin dulu kepada Sang Maha Pencipta. Karena mungkin saja sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, tetangga kita yang terkena musibah, bisa saja mereka sedang diuji. Nah, tiba-tiba kita memberikan bantuan, kita memberikan jawaban, inilah solusinya. Nah, seharusnya mungkin maksud beliau adalah kita harus minta izin dulu. Karena apa? Karena tentu saja kita harus minta izin. Karena ini atas dasar perintah, atas dasar pedoman yang memang sebagai umat manusia kita harus saling tolong menolong, hablum minanas. Tentunya segala sesuatu kita harus melibatkan Allah. Kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak mempunyai kemampuan, kita tidak mempunyai fasilitas. Semua Allah yang memberikan, semua yang pencipta yang memberikannya. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi tentang makna kesabaran. Nah, kesabaran yang dimaksud beliau adalah bukan kesabaran ketika kita ditimpa musibah, kita terkena ujian, kita dalam keadaan susah. Nah, maksud kesabaran di sini adalah kita harus sabar terhadap sabar di sini adalah kita harus sabar berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apapun yang terjadi pada diri kita tentunya sudah menjadi ketentuan, tentunya sudah menjadi perjanjian, tentunya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik atau buruknya kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan yang terakhir beliau menyampaikan kepada kami adalah kita selalu diawasi selama 24 jam. Tentunya setiap gerak-gerik kehidupan manusia, baik atau buruknya, kita selalu diawasi selama 24 jam. Nah, berbicara mengenai Sang Maha Pencipta, tentunya ketika kita sudah meyakini di dalam hati, setiap gerak-gerik kita diawasi selama 24 jam. Baik atau buruk, semua ada catatannya, semua ada catatan amal perbuatan. Nah, ketika kita sebagai manusia sudah memiliki Sang Maha Pencipta di dalam hati, maka seolah-olah kita melihat Allah, seolah-olah. Makanya ketika kita mau berbuat kesalahan, tentunya ada yang Maha melihat. Ketika kita melakukan kebaikan, tentunya pasti ada catatan. Dan semua amal baik maupun amal buruk ada catatan. Maka pesan beliau yang terakhir adalah hadirkanlah Allah di dalam hati. Meskipun kita tidak bisa melihat Sang Maha Pencipta secara nyata, secara mata dohir, maka Allah yang melihat kita, yang Maha melihat. Itulah pesan anak batin kepada para pemuda, termasuk kami yang selalu bersama beliau, yang selalu membimbing, membina untuk menjadi manusia yang lebih baik, tentunya dalam mensyiarkan agama Islam di Nusantara ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah mendukung dan menonton
channel ini, mensupport channel ini untuk berkembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat-sahabat semua. Di video-video selanjutnya nanti akan kami bahas tuntas perjalanan spiritual beliau, dan saksikan hanya di channel Anak yang Hilang. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Anak yang Hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan doa itu semua. Sahabat-sahabat semua, kami akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.